Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati bersama-sama Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang dalam hari ini mewakili kepala sekolah yang berhalangan hadir dan semua teman-teman yang hadir di ruang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Dan terutama pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Pelaksanaan dari modul 1.4 budaya positif. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan lakukan kegiatan ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang telah saya buka tadi, lalu sambutan dari kepala sekolah yang nanti akan diwakili oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ketiga, pemaparan materi oleh CGD dan SJP dari Ibu Kapitan. Baik, selanjutnya adalah simulasi kasus dan tanya jawab penguatan serta penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acara kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum Ibu Krisna Setiawi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Menengah Atas 05 Ida Mawati selaku PLT. Yang terhormat rekan-rekan guru semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih, hari ini kami sudah diundang ke acara penyebaran atau pemahaman tentang budaya positif. Dan acara ini adalah salah satu implementasi dari calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Novi dan Pak Abdul. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat rahmat Allah juga kita bisa berada di lingkungan sekolah ini di hari ini, dan kita juga masih diberikan sehat nikmat, sehat jiwa raga, sehingga kita bisa dapat berkumpul di siang hari ini. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 akan memberikan motivasi dan arahan-arahan tentang modul budaya positif. Selama ini kita bertanya-tanya, apa itu budaya positif? Dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya khususnya ke peserta didik. Nah, pada hari ini, marilah sama-sama teman-teman ya, kita dengarkan arahan dan bagaimana cara penerapan kita ke depannya demi kelancaran dan kesuksesannya pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan juga pesan kami kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, semoga penerapan tentang budaya positif ini selalu ada, baik dalam keseharian, dalam nafas, ya, dalam pergerakan kita. Semoga kedepannya pendidikan kita, khususnya pendidikan di SD Menteng Atas 05 terus meningkat dan selalu menorehkan prestasi. Ya, jadi saya juga berharap kepada teman-teman semua supaya juga setelah mendapatkan implementasi tentang budaya positif ini, kita pun bisa lebih maju lagi, khususnya maju dalam mendidik peserta didik kita baik di lingkungan sekolah maupun khususnya di dalam kelas. Tidak banyak yang saya sampaikan, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahannya. Kita semua berharap dengan
pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya sekedar ilmu seperti yang tadi disampaikan oleh kuasa kasih kita, bahwa bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapatkan, tapi kita mengimplementasikannya juga pada pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi oleh calon guru penggerak Ibu Novitasari. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini. Hari ini saya dan rekan saya, Pak Amir, akan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan selama kita melakukan kegiatan CGP, yaitu di sini kita akan menjelaskan atau memaparkan kegiatan atau pembelajaran pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Kita lanjutkan saja ya Bu. Dan di sini adalah PP kami, yaitu terdiri dari PP-nya saya, ada Ibu Fitri, dan ada PP-nya Pak Amir, yaitu Bapak Dede Kurniawan. Oke, kita lanjut. Oke, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nanti di sini akan dijelaskan atau di pemahaman yang lebih dalam tentang disiplin positif. Baik, berikutnya di sini adalah tujuan pendidikan. Bisa Ibu Bapak baca. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya. Hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, Bapak Ibu guru semuanya, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, tentulah salah satunya adalah kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini coba Ibu Bapak lihat ada kata-kata menuntun. Kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu guru, kira-kira apa sih menuntun itu? Membimbing. Ada lagi? Mengarahkan. Ada lagi? Meneladani. Membimbing, mengarahkan, dan meneladani. Ya, benar sekali. Jadi tugas kita di sini atau peran kita sebagai guru itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak. Ya, hanya untuk memperbaiki perilakunya, bukan pada dasarnya. Karena sesungguhnya anak-anak kita sudah ada dasarnya masing-masing. Ya, sudah ada bakatnya masing-masing. Sudah ada jalan hidupnya masing-masing. Dan mereka juga memiliki cita-citanya. Mungkin Bapak dulu waktu masih kecil juga punya cita-cita ya. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang mau menjadi tentara, ya Pak Ardi mau jadi tentara. Mungkin Bu Reni dulu cita-citanya mau jadi apa? Oh, mau jadi guru. Oh, ada yang mau jadi pengantin, iya. Nah, masing-masing mempunyai cita-citanya sendiri. Nah, jadi tugas kita sebagai guru di sini hanyalah menuntun, mengantar mereka untuk menjadi apa yang mereka inginkan itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, misalnya dia ingin menjadi dokter nantinya. Nah, kira-kira mau jadi dokter apa? Yang bagaimana? Apakah mau menjadi dokter yang sombong, dokter yang angkuh, atau dokter yang tidak peduli dengan orang lain?
Bagaimana? Maunya saya mau tanya sama ibu dan bapak. Kira-kira nanti kalau anak-anak kita mau cita-cita jadi dokter, kira-kira mau gak kalau misalkan nanti anak kita menjadi dokter yang sombong? Tidak, tentunya tidak ya. Nah, tapi kita menginginkan anak-anak itu menjadi dokter yang peduli dengan sesama. Ya, peduli dengan sesama, dokter yang penuh dengan jiwa sosialnya, terutama kepada masyarakat. Nah, itulah jadi tugas kita. Dan juga Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu adalah sebuah lahan pertanian, di mana lahan itu ibaratnya adalah sekolah, ya, padinya itu adalah siswanya, dan kita guru itu adalah sebagai petani, ya. Guru itu adalah sebagai petani. Nah, apabila tanah itu sudah bagus, sudah subur, dan diletakkan benih yang bagus, apakah padi itu akan tumbuh menjadi padi yang baik? Ya, padi itu akan tumbuh menjadi baik karena kita sudah memberikan perlakuan yang baik. Nah, itulah Bapak Ibu, tugas kita sebagai penuntun memberi tuntunan kepada anak-anak kita dengan memberi pupuk, dengan menggemburkan tanah supaya padi yang tumbuh menjadi padi yang unggul, padi yang baik, seperti itu ya. Seperti tadi yang tadi barusan kita jelaskan juga, dokter menjadi dokter yang baik, menjadi dokter yang peduli kepada orang lain, tidak menjadi dokter yang sombong dan seperti itu. Nah, itulah pengantar pertama pada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satunya menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, berikutnya di sini adalah konsep budaya yang akan dijelaskan nanti ada 6. Untuk yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Untuk yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam di sini adalah segitiga restitusi. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ibu bapak ada yang pernah mendengar dari konsep inti budaya ini? Oh, ada yang tahu posisi kontrol guru. Terus ada apa lagi yang sudah bapak ibu tahu? Segitiga restitusi. Apa lagi? Keyakinan kelas. Nah, nanti di sini akan dijelaskan. Kalau saya di sini nanti akan menjelaskan dari poin 1, 2, dan 3. Untuk poin 4, 5, dan 6 akan dijelaskan oleh Pak Amir. Kita lanjutkan saja ya Ibu. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin dapat dikaitkan dengan kontrol guru terhadap siswa. Baik, di sini ada permainan Ibu. Ya, permainan, ada yang tahu ini permainan apa? Permainan menggenggam tangan. Nah, permainan ini di sini permainannya ini berpasang-pasangan. Yang satu adalah sebagai A dan yang satunya adalah sebagai B. Dan yang A ini adalah cara bermainnya adalah menggenggam. Yang A itu menggenggam dan yang B itu dengan cara membuka genggaman tersebut. Ya. Jadi di dalam genggaman ini mungkin ada sesuatu yang amat sangat berharga, ada sesuatu yang amat rahasia. Ya, kenapa amat rahasia? Mungkin ada sesuatu yang tidak boleh orang tahu, makanya ini anak menggenggam. Nah, tetapi orang yang si B ini ingin berusaha membuka genggaman tersebut. Dengan caranya bagaimana? Dengan caranya membujuk,
dengan caranya mengiming-imingi, terus berbuat baik, caranya dibaik-baikin, bagaimana caranya dia membuka, ya. Tapi anak itu tidak mau membuka, tetap menutup. Mungkin dengan cara yang berbuat baik seperti itu nggak bisa dibuka juga, dengan cara yang kasar. Contohnya apa? Mengancam, ya. Selain mengancam, menghardik, ada yang sampai memukul. Nah, kalau sekarang saya mau tanya sama Bapak dan Ibu, kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka atau menutup? Apa? Kira-kira Bapak mau tangannya itu mau menutup atau membuka? Menutup. Ada lagi? Ada yang mau membuka? Tidak ada, oke. Menutup, ya. Nah, di sini ada kemungkinan, ya, kalau misalkan anak tersebut ingin membuka atau menutup. Kenapa di sini ada dua kemungkinan? Apabila ia menutup, berarti dia tetap teguh pada pendiriannya. Kenapa teguh pada pendiriannya? Karena dia ini ingin mencoba bagaimana caranya apa yang dia punya ini tidak boleh ada orang yang tahu. Walaupun diiming-imingi oleh hadiah, oleh atau cara-cara yang lainnya. Makanya ia menutup atau mengontrol dirinya agar jangan sampai orang-orang tahu. Ya, sedangkan kalau misalkan ia memilih untuk membuka tangannya, berarti ia membiarkan dirinya untuk mau dikontrol orang lain. Jadi atas iming-iming, takut dihukum, takut dibully, atau takut diancam dan yang lain-lainnya. Makanya ia membuka. Nah, itulah yang selama ini kita lakukan kepada anak didik kita. Kita memaksa murid untuk mengikuti apa yang kita inginkan, sedangkan anak tersebut tidak mau. Nah, berarti bagaimana tuh? Mungkin saya juga sama seperti itu. Nah, makanya dari sini saya juga belajar untuk menjadi teman mereka. Tidak ingin menginginkan anak tersebut seperti itu. Bagaimana caranya saya ingin menjadi temannya mereka, memahami apa yang ia inginkan. Jangan sampai kita memaksakan ego kita. Nah, seperti itu. Ya, nah itu yang saya maksud. Jadi di sini kontrol diri itu ada pada diri sendiri. Kita lanjut. Berikutnya adalah perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser, dalam posisi kontrol manusia yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ada yang tahu ilusi guru mengontrol murid? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Dari cerita tadi yang tangannya ditutup, tangannya dibuka. Nah, ini menurut Dr. William Glasser ini posisi kontrol guru itu di sini ada 4. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Apa itu ilusi guru mengontrol murid? Apa Pak Ijul ya? Nampak seolah-olah seorang guru itu memiliki kendali penuh atas proses belajar siswa. Ya, guru itu memiliki kendali penuh atas apa Pak tadi Pak? Atas mengendalikan muridnya, intinya seperti itu. Ya, contohnya bagaimana? Apakah ibu bapak pernah melakukan seperti itu? Ingin mengontrol murid, contohnya bagaimana? Ayo duduk rapi, coba pandanganmu ke depan. Kalau misalkan kamu perhatikan ibu, pasti kamu akan memahami pelajaran. Nah, kalau misalkan anak itu yang sangat suka senang pelajaran tersebut, pasti bisa memahami. Tapi kalau misalkan anak tersebut tidak nyaman,
tidak suka dengan adanya dikontrol seperti itu, apakah dia paham? Tidak. Nah, jadi seperti itu. Lanjut yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini kita selalu mengaitkan dengan anak-anak. Nah, nanti kamu belajar ya yang sungguh-sungguh. Nanti kamu jadi anak yang pintar. Nah, seperti itu ya. Pernah ya Bapak Ibu lakukan ya di kelas ya, harus ya seperti itu. Jangan sampai yang pertama, yang harus yang kedua, penguatan yang positif yang sangat bermanfaat untuk anak. Untuk yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah ini termasuk perilaku yang baik? Tidak. Kenapa tidak, Pak? Bersalah. Ya, membuat murid merasa bersalah. Ya, contohnya gini, anak melakukan kesalahan, ya ampun nak, kok kamu bisa sampai begitu sih? Kamu kelihatan banget jadi orang. Harusnya apa? Dengan kata-kata yang baik. Ya, hati-hati nak. Mungkin kamu bisa dengan mencoba kalimat yang positif. Lanjut berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini seringkali kita jumpai ada dua orang teman yang berantem. Nah, ada dua orang teman berantem. Nah, ini tiba-tiba ada guru datang dengan ingin supaya keadaannya aman. Tiba-tiba langsung, nak cepet nak, minta maaf. Gak tahu nak ceritanya, awal ceritanya kejadian itu apa. Padahal anak satu ini masih menangis dan yang satunya lagi masih belum mau menerima. Ya, tapi kita suruh paksa untuk memaafkan. Akhirnya mereka memaafkan. Melakukan apa yang kita perintahkan, namun hatinya sebenarnya tidak mau memaafkan. Nah, belum selesai dan belum tuntas loh Bu. Kok kenapa saya mau maaf-maafan? Masalahnya belum selesai. Dia seperti ini, dia seperti ini. Masih dengan egonya masing-masing. Nah, jadi ilusi orang dewasa ini selalu mengontrol anak-anak didik kita sendiri. Oke, lanjut berikutnya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. Sekarang saya mau minta pendapat Bapak dan Ibu. Di sini pertanyaan pemantik yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Ada yang bisa bantu menjelaskan kenapa jawabannya tidak setuju? Oh, Pak Irzi menjawab setuju. Coba sekarang mau dengerin Pak Irzi dulu. Baik, terima kasih Bu Robi telah mengizinkan saya berbicara. Kenapa saya bilang setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pertama, hukuman atau reward and punishment itu dapat dilakukan di dalam kelas untuk kondisi yang sangat-sangat mendesak menurut saya. Misal ada anak yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama, namun tidak ada perubahan di dirinya. Kemudian saya berikan hukuman yang sedikit memberikan efek jera, kemudian anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya, namun tidak dibilang kapok juga. Hari berikutnya tetap mengulangi lagi karena hukuman tersebut mungkin buat dia ya udah mungkin di push up doang, ya udah mungkin cuma dikasih tulisan terus kita salin dan lain-lain, tapi hukuman tersebut bisa memberikan sedikit efek dan juga ketegasan dari guru itu sendiri. Terima kasih. Pak Irzi, tadi menurut Pak Irzi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, jawabannya setuju. Di sini saya hanya mengetahui aja kira-kira menurut Bapak apa ya, nanti setelah ini akan dijelaskan lagi secara detail. Tadi Pak Ardi jawab apa Pak?
Tidak setuju, boleh jawab Pak. Ya, karena ya terima kasih Bu Novi telah mengizinkan saya untuk berbicara pada forum ini. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, kalau menurut saya tidak semua hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Terkadang pembiasaan baik setiap hari pun yang dilakukan oleh anak dapat mendisiplinkan anak. Tanpa kita sadari, kegiatan yang rutin dilakukan, seperti misalkan berbaris di depan kelas, menggunakan seragam yang rapi, terus guru selalu mengingatkan bila ada PR, jangan lupa mengerjakan dan lain sebagainya. Secara tidak langsung itu dapat memberikan disiplin pada diri anak gitu. Jadi menurut saya hukuman itu tidak begitu tepat kalau dikatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terkadang hukuman itu dapat membalik. Anak yang sering dikasih hukuman oleh gurunya, kalau misalkan hukuman tersebut tidak tepat, yang ada anak tersebut malah tidak tambah disiplin. Mungkin di depan guru yang bersangkutan dia terlihat disiplin, tetapi di luar dari situ setelah gurunya tidak ada, justru dia jauh lebih tidak disiplin. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu Bu Novi. Jadi intinya dengan adanya hukuman, anak takut pada saat ada guru. Berarti pada saat tidak ada guru, anak tersebut kira-kira akan mengulanginya lagi tidak? Pasti mengulangi lagi. Oke, dan apa-apa. Lanjut. Yang kedua, saya mau tanya lagi, kira-kira setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira jawabannya setuju atau tidak setuju Bu? Bapak? Tidak setuju. Bu Reni mau bantu menjawab. Terima kasih. Kalau menurut saya, pemberian hukuman walaupun dalam hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah misalnya ya, itu tidak ada, misalnya kalau membersihkan halaman sekolah terutama, itu tidak ada korelasinya dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika memang itu kalau misalnya memang ada, misalnya kecuali kalau misalnya dia melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan, itu mungkin masih ada korelasinya jika dia diminta untuk membersihkan halaman misalnya ya. Nah, kadang-kadang ada juga yang pemberian hukuman itu tidak ada hubungan, tidak ada korelasi antara yang dilakukan dengan yang pelanggaran yang dilakukan dengan punishment-nya. Seperti misalnya nggak bikin PR gitu ya, tidak buat PR, anak tidak buat PR lalu harus membersihkan halaman. Di sana kan tidak ada korelasinya kalau menurut saya. Jadi saya tidak setuju karena di situ tidak ada membuat anak paham bahwa hukuman itu akan membuat dia jerah, membuat dia disiplin. Kalau menurut saya, kalau mau memberikan hukuman harus ada korelasinya. Misalnya anak tidak buat PR, oke, terpaksa dia harus bikin PR tapi di sekolah tetap pada pulang sekolah seperti itu. Jadi memang harus ada hubungannya antara hukuman dan apa yang pelanggaran yang dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reni. Kita lanjut saja ke poin 3 ya. Yang ketiga ini, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke, kita lanjut saja. Oke, selanjutnya di sini poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa sih disiplin positif itu? Disiplin. Ya. Ada yang tahu disiplin itu apa sih? Apa ya disiplin? Kelakuan sesuai dengan ketentuan. Apalagi kalau disiplin itu apa ya? Selain yang tadi Bu Dewi jawab, apalagi? Suatu peraturan yang dapat menciptakan perilaku positif bagi peserta didik. Perlakuan yang memberikan
memberikan perilaku yang positif bagi peserta didik. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada pengertian disiplin, yaitu dari bahasa Latinnya yang artinya belajar. Makna ini dapat berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, lanjut. Berikutnya di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan yang namanya ketidaknyamanan. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju gak? Atau benar tidak? Disiplin itu dihubungkan atau dikaitkan dengan yang namanya ketidaknyamanan. Setuju ya? Kadang-kadang anak melakukan disiplin itu karena dihukum, karena terpaksa, karena takut, karena merasa tidak nyaman. Nah, jadi kadang-kadang disiplin itu memang dikaitkan dengan suatu hukuman. Ya, orang tua itu sangat senang sekali sama dengan sekolah yang sangat disiplin, karena mungkin diharapkan anak-anaknya itu akan patuh, namun belum tentu seperti itu. Ya, berikutnya di bawahnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ada yang tahu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik itu apa bedanya? Oh, Bu Reni, Iya. Kalau motivasi intrinsik adalah motivasi atau dorongan yang ada dalam dirinya sendiri. Dia muncul di dalam dirinya sendiri. Sedangkan yang ekstrinsik adalah motivasi yang dia dapatkan tapi dari luar dirinya. Ya, terima kasih banyak. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Jadi dari dalam. Kalau ekstrinsik itu adalah perilaku yang karena adanya paksaan, seperti itu ya. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Baik, untuk berikutnya di sini adalah arti dari disiplin yang sebenarnya, yaitu kemampuan dalam memerintah diri, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nah, apa itu nilai-nilai yang kita hargai? Adalah nilai-nilai kebajikan. Contohnya di sini ya, disiplin. Contohnya kita kalau pakai masker. Kalau kita pakai masker dulu waktu pas zaman COVID, kira-kira Bapak Ibu nyaman tidak? Sebenarnya nggak nyaman ya. Kenapa tidak nyaman? Karena mungkin terpaksa. Kenapa kita memakai masker? Alasannya apa? Alasannya COVID, ya. Alasannya apa? Untuk kesehatan. Nah, kesehatan ini adalah merupakan dari nilai-nilai kebajikan. Nah, itulah nilai-nilai kebajikannya, yaitu adalah kesehatan. Nah, contohnya lagi yang kedua, kita mencuci tangan. Kira-kira mencuci tangan itu untuk apa ya? Untuk kebersihan. Nah, kalau gambar yang ketiga, membersihkan halaman rumah, kira-kira untuk apa ya? Kebersihan,
Yang ketiga itu ada gambar apa ya? Gambar anak lagi main sepeda. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Pakai helm, keselamatan. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang kita hargai. Ya, jadi kita memakai masker itu bukan karena takut ditangkap Satpol PP atau mungkin kita pakai motor nggak pakai helm karena takut sama Pak Polisi, tapi karena kita peduli. Kita tidak memakai masker itu karena untuk kesehatan. Kita pakai helm itu untuk keselamatan. Nah, kadang kita juga pernah salah ya. Cepatlah kamu pakai helm. Di sana di depan di sana ada razia. Kira-kira anak itu patuh gak pakai helm? Patuh. Karena apa? Takut kena razia. Nah, karena takut sama razia, karena takut ditangkap polisi. Nah, bukan karena tahu nilai-nilai kebajikannya. Harusnya tahu nilai kebajikannya kalau pakai helm untuk keselamatan. Itu jangan sampai pakai helm karena adanya rasa takut. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya bisa dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di dalam kelas juga sama seperti itu ya Pak ya. Ya, sama. Contohnya kayak gimana Pak? Pakai gesper. Iya. Kenapa pakai gesper? Takut dihukum kalau pakai kan itu apa namanya disiplin ya. Ya, contohnya anak pakai gesper, Pakai kopi. pakai topi biar supaya tidak kena hukum. Seperti itu. Jadi anak-anak kita mungkin melakukannya dengan adanya rasa hukuman atau takut ya, seperti itu. Lanjut, di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, di sini adalah pengertian dari nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai positif manusia yang tujuannya mulia dan ingin dicapai oleh setiap anak. Nilai-nilai kebajikan ini bisa berada pada instansi, organisasi sekolah maupun yang lainnya. Nilai-nilai kebajikan yang amat penting adalah kejujuran, kebaikan hati, hormat, tanggung jawab, dan kesabaran. Kejujuran misalnya adalah asas kepada kepercayaan. Apabila seseorang individu jujur, mereka membina reputasi yang baik dan dipercayai oleh orang lain. Ini membantu dalam membina hubungan yang kukuh dan harmoni dalam masyarakat. Nah, ini jadi di nilai-nilai kebajikan di sekolah ada ya Bapak Ibu, ada yang terdapat pada visi dan misi. Ada yang tahu visi misi sekolah apa? Kira-kira mencakup apa ya? Nilai-nilai Pancasila. Nah, kita lanjut tuju di sini nih. Nah, budaya positif. Nah, nanti akan ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa ya Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, nah ini dia nih. Kalau Nopi kerjain ya, di sini ada. Dan saya pengen tahu ternyata ibu bapak hebat. Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut. Berikutnya kita lanjut. Ada pertanyaan di sini, perlukah sebenarnya perlu tidak sih disiplin sekolah itu diterapkan di sekolah? Perlu ya. Nah, kenapa perlu? Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter, maka sekolah itu perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, apa sih pengertian budaya sekolah?
budaya sekolah adalah tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai yang diajarkan di sekolah. Atau bisa jadi dikatakan bahwa budaya sekolah itu menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang saya mau tanya, kegiatan pembelajaran yang menerapkan atau kira-kira menuju ke disiplin positif, kira-kira apa? Berdoa, pembiasaan sekolah, ya, berdoa. Apalagi selain berdoa? Berbaris sebelum masuk kelas. Apalagi? Cium tangan sama ibu dan bapak guru. Berarti nilai positifnya apa? Menghormati orang lain. Nah, itu sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Lanjut, berikutnya poin yang kedua di sini adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, kira-kira saya mau tanya dulu, Bapak Ibu tahu tidak motivasi kira-kira ada berapa ya? Motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu? Ada dua. Iya, ada dua. Iya, benar. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik, nanti akan dijelaskan lagi berikutnya. Nah, di sini untuk yang poin kedua ini, semua perilaku ini memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah, di pengertian dari motivasi adalah dukungan atau gerakan apa yang timbul dari diri kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah, contohnya di sini ada kasus ibu kepala sekolah kita meminta kita untuk mengikuti pelatihan bersama bapak pengawas. Dilakukannya di luar jam sekolah sekitar pukul 2 siang. Nah, pertanyaannya, apakah bapak ibu melakukan pelatihan tersebut? Kok ada diem? Melakukan. Karena kira-kira motivasinya apa ya? Perintah dari atasan. Iya, oh bisa dua-duanya, bisa karena ekstrinsik, bisa karena intrinsik. Kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini nih, oke. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini adalah contoh atau kasus yang pada guru ya. Kasus pada guru. Nah, di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan kita berpikir apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Kira-kira ini termasuk motivasi apa ya? Apa? Ekstrinsik. Benar, hebat. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, tetap melakukan namun tidak mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi iming-iming dapat imbalan, dapat uang, benar sama jadi Pak. Kira-kira termasuk motivasi apa? Apa? Eksternal. Nah, motivasi eksternal. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak seperti itu? Mengikuti pelatihan, tapi kalau misalkan ada imbalan, iya. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Jangan ya Pak ya, jangan begitu Pak. Ya, oke, kita lanjut yang ketiga. Kita mengikuti pelatihan tersebut untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan pelatihan. Nah, ini termasuk internal ya. Pak Artis yang ketiga ya. Bu Krisna, nanti kalau ada pelatihan Pak Artis ya. Nah, jadi seperti itu ya Pak, Bu. Jangan sampai nanti
kita memberi contoh kepada anak, jangan sampai seperti itu. Motivasi eksternal yang akan yang akan digebu-gebu, yang akan diperlihatkan kepada anak. Nah, contohnya kalau misalkan anak ini bisa menjawab, berarti kan ada nih guru pasti yang memberikan hadiah. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju gak kalau misalkan hadiah itu diberikan kepada anak, kalau anak itu bisa menjawab atau mendapatkan nilai yang baik? Sesekali boleh. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kira-kira setuju tidak? Hah? Setuju? Tidak setuju. Karena termasuk ke dalam motivasi apa, Pak? Masih motivasi eksternal. Jadi ini anak pengen berlomba-lomba bagaimana caranya ia mendapatkan hadiah, bukan karena dari diri sendiri, karena dari dari bawaan atau dari perilaku orang lain. Jadi jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi gambaran buat kita. Oke, ini kasus yang kedua di sini adalah kasus anak. Ya tadi kan guru, sekarang anak. Nah, kasusnya ini adalah kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Kasusnya ini adalah Diva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Zainal menanyakan pertanyaan, Diva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh siswa kelas pun tertawa melihat perilaku Diva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Zainal pada saat itu membiarkan teman-temannya Diva tertawa melihat Diva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Diva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Zainal, kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Diva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Udah ada gambarannya Pak ya dari kasus ini ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Bapak Zainal? Tidak. Kenapa tidak setuju? Pembulian, hukuman, ya mentalnya. Ya. Bapak pernah seperti itu tidak? Tidak ya. Ya, guru-guru di sini mah tidak ada yang seperti itu, insya Allah ya. Ya, guru di sini mah disiplin hebat-hebat semuanya. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Zainal terhadap Diva sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, karena ini merupakan dalam hukuman. Nah, di sini dapat dijelaskan kembali. Ya, ini di sini adanya perbedaan antara hukuman dan disiplin. Nah, hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, hukuman, ya. Yang berikutnya, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka yang waktu panjang. Nah, biasanya kalau hukuman ini adalah korban mendapatkan ketidakadilan, ya, mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan. Berikutnya, murid atau anak akan tersakiti. Dan untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka dalam waktu pendek. Korban bisa diabaikan dan murid atau anak dibuat merasa tidak nyaman. Nah, di sini ada pertanyaan. Mari berlatih. Nah, di sini kira-kira jawabannya Bapak Ibu pilih. Kira-kira jawabannya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian kita lihat. Hebat. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lanjut berikutnya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini adalah konsekuensi. Kita lanjut aja. Masih banyak pertanyaan terangkat. Murid diminta untuk push up. Ini berulang kan? Untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Wah, hebat. Ada lagi buat tenang. Lanjut yang berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa ayo? Mana salah dari dua nih? Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kurang tepat. Gak apa-apa. Kita coba lagi berikutnya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ya, pasti konsekuensi. Lanjut berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Lanjut, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ya, berarti ibu bapak sudah paham, sudah mengerti yang mana konsekuensi dan yang mana hukuman. Ya, lanjut berikutnya poin yang ketiga adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Gossen, pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini di sini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, sekarang apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke, ada yang bisa bantu jawab perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Oke, maju. Perbedaannya yaitu cukup signifikan ya dalam peraturan atau keyakinan itu. Kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai norma yang dilakukan guru dan siswanya di kelasnya masing-masing. Kalau untuk peraturan kelas itu sebuah pedoman atau untuk mendisiplinkan siswa di kelasnya. Makasih. Oke, makasih banyak. Oke, ada lagi yang bisa bantu jawab? Oke, boleh. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu suatu aturan yang disusun bersama. Jadi anak-anak yang menyusunnya menjadi suatu aturan yang mereka yakin bahwa itu yang akan membuat kelas mereka menjadi nyaman. Nah, sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan anak murid.
tanpa melibatkan peserta didik, sehingga anak-anak seringkali tidak disiplin dalam melakukan peraturan kelas karena itu bukan merupakan keyakinannya atau merupakan pemikirannya, begitu. Oke, ya benar sekali. Jadi kalau keyakinan kelas di sini adalah keyakinan yang dibuat secara bersama-sama dengan murid, dengan alasan agar murid-murid itu di kelas itu merasa nyaman. Tidak adanya aturan-aturan yang dibuat oleh guru. Nah, kalau biasanya kalau aturan-aturan yang dibuat guru itu adalah di peraturan kelas. Nanti kita akan jelaskan lagi. Nah di sini ya bisa dilihat di tengah ini tulisannya adalah peraturan kelas. Dimulai dari peraturan kelas. Nah nanti akan berubah menjadi keyakinan kelas. Dan dari keyakinan kelas akan berubah menjadi lingkungan yang positif dan berubah menjadi budaya yang positif. Nah di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Ibu bapak bisa dilihat nilai-nilai kebajikan yang kira-kiranya nanti bisa dibuat ke dalam keyakinan kelas. Ya banyak di sini yang peduli, keterus-terangan dan berikutnya. Oke, ini berikutnya adalah keyakinan kelas pada sikap murid, toleransi, rasa hormat dan yang lainnya. Oke, berikutnya di sini 9 pilar karakter, cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya. Dan sampai poin yang ke-9. Ya, ini hanya sekedar contoh. Ada empati, suara hati, kontrol diri dan yang lain-lainnya. Nah, di sini adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di sini di dalam peraturan ini, nah, ada di sini contohnya. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa tadi? Nah, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kadang kalau ada aturan-aturan yang di kelas, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kebajikannya menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok, nilai kebajikannya kesehatan, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sekiranya nanti Bapak Ibu bisa terapkan dalam di kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berikutnya yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, dalam bentuk kalimat yang positif, ya. Berikutnya yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, buatnya jangan terlalu banyak sehingga anak-anak itu mudah memahami, mudah diingat agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Berikutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berikutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kira-kira kalau misalkan mau membuat keyakinan kelas, anak-anak kira-kira kita membuat keyakinan kelas apa ya? Kira-kira apa? Menghormati siapa? Semuanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, berikutnya di sini adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nanti di sini saya mau minta ibu bapak mencontoh kita membuat peraturan kelas di sini ya. Nah, nanti saya udah nyiapin kertas. Kira-kira kita mau membuat keyakinan kelas apa? Terus nilai kebajikannya kira-kira apa? Ya. Tapi sebelum kita melakukan ini,
di paparan ini, prosedur pembuatan keyakinan kelas yang pertama, mempersiapkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Terus yang berikutnya yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya di sini ada kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira kalimat positifnya apa? Berjalanlah di kelas atau koridor. Ya. Berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi harus diubah dalam bentuk atau kalimat yang positif. Nah, contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, dan yang lainnya. Ya. Oke, lanjut berikutnya di sini, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah bukti pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan yang dibuat ya. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas itu akan sulit mengingatnya. Nah, untuk berikutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka seluruh warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang kembali dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Yang terakhir adalah keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Nah, ini adalah prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas. Baik, sebelum kita mau melanjutkan membuat keyakinan kelas, saya mau ice breaking dulu ya, biar semangat kayaknya pada lesu, ada yang kurang semangat, ya Bu Septi ya. Ya. Ayo coba yuk berdiri dulu semuanya. Saya sudah menyiapkan. Itunya nggak ada ya, kabelnya ya. Semuanya berdiri Pak. Ya, kita joget bareng-bareng. Kita joget bareng-bareng. Oke. Oke, kita mulai ya.
Semangat tuh Bapak Ibu. Semangat. Nah, kita hari ini akan praktek membuat keyakinan kelas bersama. Yuk, kira-kira sekarang dari Bapak dan Ibu ada yang mau contoh membuat satu peraturan kelas yang biasanya ada di dalam kelas Bapak Ibu. Contohnya apa? Melakukan piket. Melakukan piket. Boleh maju ke depan, Bu. Tulis di sini, Bu. Ya. Tulis dulu, Bu. Oh iya. Apa Bu? Melakukan piket Sesuai jadwal. Ini peraturan kelas ya, belum dalam keyakinan ya. Tadi apa? Melakukan piket. Oke, melakukan piket ya. Oke, lanjutnya yang kedua apa? Apa? Tidak terlambat. Oke, yang kedua tidak terlambat. Apa lagi? Membawa pelajaran. Membuat PR. Apa? Membuat PR. Membuat PR. Membuat PR. Oke, lanjut. Dilarang mencontek. Ih, pintar banget sih. Oke, satu lagi. Mencontek. Satu lagi. Menggunakan seragam sesuai jadwal. Panjang sekali. Apa Bu? Berseragam sesuai jadwal. Apa berseragam sesuai? Jadwal. Dipendek. Berseragam sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Oke, ini adalah contoh 5 dalam peraturan kelas. Nah, sekarang kita mau lihat nilai kebajikannya apa ya? Yang pertama, melakukan piket. Nilai kebajikannya apa? Apa? Kebersihan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ini sangat ya. Yang kedua, tidak terlambat. Disiplin. Berikutnya, membuat PR. Menjawab. Oke, yang keempat, dilarang mencontek. Kejujuran. Oke, yang kelima, yang terakhir, berseragam sesuai jadwal. Disiplin. Nah, sekarang dari apa peraturan kelas yang telah kita buat, sekarang kita mau buat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang positif. Iya. Yang pertama, melakukan piket. Kira-kira kalimat positifnya apa ya? Menjaga kebersihan kelas. Boleh ya Bapak Ibu? Ya, bisa ya. Itu termasuk dalam kalimat positif ya. Menjaga kebersihan kelas. Oke, kita lanjut ke aturan yang kedua. Tidak terlambat. Datang tepat waktu. Yang ketiga, membuat PR. Kumpulkan PR tepat waktu. Apa? Lalu mengerjakan tugas. Apa? Membuat PR.
kira-kira mengerjakan Tanggung jawab. tugas tepat waktu. Tanggung jawab siksa dulu. Oke, lanjut yang keempat. Dilarang mencontek. Nah, ada kata dilarang. Itu kan kalimatnya apa tuh? Negatif. Nah, kalau dibaca positif, Kerjakan tugas secara mandiri. kerjakan tugas secara mandiri. Boleh. Belajar. Kerjakan tugas secara mandiri. Dan yang terakhir, yang kelima, berseragam sesuai jadwal apa? Mengikuti tata tertib. Mengikuti Tata tertib. tata tertib. Boleh. Mengikuti tata tertib sekolah. Oke, dari penjelasan yang tadi kita buat sudah paham ya Ibu Bapak ya. Nah, diharapkan nanti dari contoh membuat keyakinan kelas ini Ibu Bapak bisa menerapkan dalam kelas. Nah, nanti kan kita masuk ke dalam ajaran baru. Nah, nanti di dalam kelas yang baru kita membuat keyakinan yang baru, keyakinan atau peraturannya. Keyakinannya itu membuat kesepakatan bersama anak-anak, jangan kita sendiri yang buat peraturan. Seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Saya mau kembalikan ke MC. Iya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu. Masya Allah, luar biasa ya. Apa yang telah dipaparkan, yang telah menambah begitu banyak, memperluas wawasan kita tentang budaya positif ya. Insya Allah ini sangat berkaitan sekali nih Bu Novi dengan apa yang akan kita lakukan menjelang dengan awal tahun ajaran baru. Insya Allah apa yang telah disampaikan tadi dapat kita implementasikan di kelas kita masing-masing dengan tata cara yang benar seperti yang telah dipaparkan tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik sehingga anak-anak juga merasakan bahwa keyakinan kelas yang mereka sampaikan itu menjadi sesuatu yang memang mereka miliki, sehingga ketika mereka merasa memiliki maka mereka akan dengan mudah untuk menaatinya. Iya. Terima kasih Bu Novi, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Novi. Baik, selanjutnya